Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Sofra Kasedinan, NIM 203180227 dari kelas PGMIG semester 6 akan memaparkan topik mengenai gender sebagai inklusi yang merupakan tugas dari mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Hajah Evi Muafiyah MAG. Silahkan disimak ya. Sebelum masuk kepada pembahasan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini kita akan membahas 3 topik permasalahan. Yang pertama, konsep gender dan jenis kelamin. Yang kedua, proses rekonstruksi gender dan institusi pelakunya. Dan yang ketiga adalah gender sebagai masalah sosial. Apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata gender? Laki-laki, perempuan, pria, wanita, atau jenis kelamin? Ya, mungkin beberapa orang menganggap gender dan jenis kelamin itu adalah kedua hal yang sama. Namun pada kenyataannya berbeda loh. Gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk membedakan peran, perilaku, mobilitas, karakteristik antara perempuan dan laki-laki yang berkembang di suatu masyarakat. Jadi, gender ini dapat berubah-ubah sesuai dengan masyarakat atau kondisi sosial yang mempengaruhi gender tersebut. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin adalah pembagian yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan dari segi biologisnya, yang bersifat permanen dan merupakan anugerah dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jenis kelamin adalah bawaan sejak lahir dan bersifat permanen. Selanjutnya yaitu proses rekonstruksi gender dan institusi pelakunya. Konsep gender sudah ada sejak zaman dahulu dan konstruksi gender juga sudah melalui proses yang sangat panjang. Begitu juga dengan proses kesetaraan gender. Tidak dapat dilakukan secara instan. Perbedaan gender ditentukan oleh beberapa faktor dan diperkuat sehingga terbentuk melalui tatanan sosial dan kultural dan didukung oleh interpretasi agama dan mitos. Zaman dahulu, kesetaraan gender adalah sebuah mitos. Karena budaya patriarki yang berkembang dengan sangat pesat dan sangat kuat mempengaruhi masyarakatnya, sehingga wanita dianggap lemah dan kerap disepelekan. Sebaliknya, laki-laki dianggap kuat dan berkuasa atas segalanya, maka menjadi otoritas utama dalam tatanan masyarakat pada zaman itu. Hal ini terjadi di seluruh dunia dan menyiksa semua wanita. Maka dari itu lahirlah gerakan dari barat, yaitu gerakan feminis, yang merupakan gerakan untuk memperjuangkan hak wanita untuk diakui dan terjadi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Namun setelah kehadiran Kartini, wanita-wanita Indonesia sudah mendapatkan haknya secara utuh dan sudah dapat bangkit dari keterpurukan. Dan rekonstruksi tersebut juga terjadi hingga saat ini dan berkembang secara terus-menerus. Selanjutnya, pokok pembahasan nomor 3 yaitu gender sebagai masalah sosial. Jika kita membahas isu gender yang berkembang di masyarakat, pasti nggak ada habisnya. Hal ini juga udah terjadi sejak zaman dahulu. Seperti yang sudah saya sebutkan, pada sekitar abad 20, paham patriarki atau budaya patriarki berkembang dengan sangat pesat dan sangat kuat. Sehingga pada saat itu, wanita sangat rentan mengalami diskriminasi karena wanita dianggap lemah dan sering disepelekan. Bahkan ilmuwan filsuf juga mendukung budaya ini. Hak-hak yang ia dimiliki juga dibatasi, seperti contoh hak untuk belajar, bahkan hak untuk bekerja sama sekali tidak didapatkan oleh wanita pada zaman abad ke-20 atau pada zaman budaya patriarki. Permasalahan mengenai ketidaksetaraan gender dan diskriminasi wanita juga terjadi di Indonesia, terutama pada masa penjajahan atau masa sebelum kemerdekaan. Pada zaman tersebut, wanita atau perempuan Indonesia tidak dapat atau tidak diperkenalkan untuk merasakan atau mengenyam pendidikan. Dan wanita hanya dijadikan sebagai budak dan pesuruh oleh para penjajah dari Belanda. Bahkan tak jarang perempuan Indonesia dijadikan untuk pemuas nafsu bagi mereka.
Namun hal ini berubah 180 derajat setelah kehadiran Kartini memperjuangkan emansipasi wanita. Diskriminasi atas perempuan sudah berkurang dan perempuan juga sudah dapat merasakan hak-hak yang selama ini ditahan oleh masyarakat. Walaupun kehidupan kita sudah sangat berkembang, tidak menutup kemungkinan diskriminasi atau masalah-masalah tentang gender ini juga tidak ikut berkembang. Bahkan pada masa modern, permasalahan gender juga semakin menjadi-jadi. Salah satunya adalah sexual harassment atau kekerasan seksual. Bahkan pada tahun 2019, menurut survei KPPA, paparan kekerasan seksual terjadi pada perempuan dan remaja mencapai 73% dan 46,8% diantaranya terjadi di ruang publik. Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah masalah yang sangat-sangat serius. Namun belum ada kesadaran dari masyarakat, dari pelaku, dari korban, bahkan dari pemerintah yang signifikan mengenai hal tersebut. Maka dari itu, kita sebagai manusia dan warga negara Indonesia yang baik harus bijak dalam menanggapi masalah-masalah mengenai isu gender yang ada di sekitar kita. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan pada sesi diskusi. Terima kasih.